حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Uhayikum bitahiyatil islamiyah tahiyatil ahlil jannah. Saya ucapkan ucapan salam, ucapan sapa dan doa-doa terbaik untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita awali dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Memperbanyak kalimat hamdalah, tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Alhamdulillahi ala kulli sihah. Alhamdulillahi ala kulli afiyah. Alhamdulillahi ala kulli ta'ah. Alhamdulillah ala kulli ibadah. Alhamdulillah ala istiqamah. Alhamdulillahi ala ukhuwah. Walhamdulillahi insyaallah bihusnil khatimah. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyinal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa iltizaman bitariqatihi wa ja'ala al-aqidata islamiyatan asasan li fikrati wa mikyasan li amali wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadi wa man ittaba'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, saudara-saudariku yang semoga Allah selalu memberikan kita rahmat dan ridhonya. Memaafkan itu melepaskan, bukan melupakan. Ini tema yang diangkat oleh teman-teman di remaja Masjid Al-Falah. Namun kalau melihat yang hadir di kesempatan malam hari ini, ternyata tidak hanya anak-anak muda, Pak, tapi juga ada anak-anak tua. Padahal temanya ini memaafkan, ini lebih identik kepada anak-anak muda. Kenapa? Karena ada tulisan di bawahnya itu. Teman-teman ada yang masih ingat nggak tulisan di bawah tema? Tulisannya kecil. Ada yang masih ingat? Coba. Temanya tadi. Oh, nggak ada. Halo? Panitia apa? Berdamai dengan kenangan dan masa lalu. Berdamai dengan kenangan masa lalu. Izin bapak-bapak, panjenengan masih ingat masa lalu, Pak? Bapak-bapak ini. Biasanya kan tema-tema seperti ini anak muda. Namun karena saya mengambil satu titik sama, titik temunya adalah ini bulan apa, Pak? Mas? Masya Allah. Ini bulan Syawal atau April, Pak? Kalau Bapak Ibu teman-teman masih menjawab pakai Syawal, itu berarti vibes-nya Ramadan masih dapat. Kenapa? Kita sok-sokannya jawab pakai kalender Hijriah. Bulan Ramadan, di bulan apapun kalender Masehi, kalau selama itu bulan Ramadan, ditanya bulan apa, pasti kita jawab Ramadan. Meskipun itu bulan April, bulan Juni, bulan Desember, bulan November, asal itu Ramadan, kita jawab pakai jawaban kalender Hijriah. Bulan apa ini? Ramadan. Maka kalimat bulan apa ini dijawab dengan kalender Hijriah, itu keren. Maka tadi kan saya tanya, ini bulan apa, Mbak? Syawal. Pertanyaan saya, bulan depan bulan apa? Kayaknya balik settingan awal ini. Kalender Masehi. Bulan depan bulan apa, Mbak? Mei atau? Halo, bulan depan bulan apa? Masya Allah, masih pakai jawaban kalender Hijriah. Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, ini masih bulan Syawal. Saya to the point membahas tentang hal ini karena pembahasan kata memaafkan ini menjadi hal yang panjang dan dalam seharusnya kita bahas. Singkatnya saya awali dengan kalimat tanya. Hadirin, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, tolong jawab 3 pertanyaan awal saya.
Pertama, mana yang susah? Meminta maaf atau memaafkan? Mana yang susah? Meminta maaf atau memaafkan? Memaafkan. Baik. Pertanyaan kedua, mana yang lebih susah? Menjalankan perintah Allah untuk sholat, atau yang kedua, menjalankan perintah Allah untuk memaafkan? Dua-duanya ini kan perintah Allah. Menjalankan sholat perintah Allah, memaafkan saudara perintah Allah juga. Maka pertanyaan saya, mana yang lebih susah? Menjalankan sholat atau memaafkan orang? Yang mana? Oh, masih memaafkan. Oke, baik. Pertanyaan terakhir untuk pembuka kajian kita di kesempatan malam hari ini. Mana yang lebih susah? Memaafkan atau melupakan? Mana yang lebih susah? Memaafkan atau melupakan, Mbak? Lu kenapa Mbak bisa menjawab melupakan? Ini jawaban berdasarkan pengetahuan atau pengalaman? Oh, pengalaman. Oh, berarti valid itu, Mas. Kalau sudah by experience itu sudah oke. Nah, menariknya, perintah Allah itu tidak ada kata melupakan. Karena sudah settingan Allah pada diri kita, urusan masa lalu pasti masih kita ingat sampai sekarang. Maaf, beribu maaf teman-teman muda. Ingat enggak? Mohon maaf ini, kesalahan yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya dalam hal urusan, maaf nih, maksiat. Saya yakin kita masih ingat. Kenapa settingan melupakan itu menjadi hal yang mustahil bisa kita lupakan? Karena Allah maka memerintahkan bukan melupakan, tapi memaafkan. Karena tadi kita sepakat, mana yang lebih susah, melupakan atau memaafkan? Lebih susah melupakan. Maka benar tema dari teman-teman remas di sini, RMA di sini. Memaafkan itu melepaskan, bukan melupakan. Kenapa? Yang paling berat itu melupakan. Hadirin, Bapak dan Ibu, baik, kita awali obrolan kita di bulan Syawal ini. Begini, kita mengetahui adanya pembagian antara hablum minallah dengan hablum minanas. Ada pengkategorian itu, tidak bisa kita pungkiri. Ada hablum minallah, ada hablum minanas. Tapi sadarilah, ada dua kesalahan kita tentang hablum minallah dan hablum minanas ini. Dua kesalahan kita, saya dan kita semuanya, yang biasanya tanpa kita sadari. Kesalahan yang pertama, hablum minallah sama hablum minanas ini terikat, tertautkan di antara keduanya. Kesalahan kita adalah memisahkan keduanya. Padahal adanya hablum minallah dengan hablum minanas menunjukkan tentang konsep kesempurnaan Islam dalam aturan-aturan yang ada. Urusan dengan Allah dan urusan dengan sesama manusia. Ketika ini sudah sempurna, lalu kita pisahkan, maka hakikatnya kita sedang menghilangkan kesempurnaan Islam itu. Contoh, bapak-bapak sholat kita ini, sholat isya, masuk kategori yang mana? Hablum minallah atau hablum minanas? Mana Mbak? Hablum minallah. Tapi apa pesannya tadi? Jangan pisahkan hablum minallah dengan hablum minanas. Boleh kita katakan sholat itu hablum minallah, tapi jangan berhenti di situ. Lanjutkan. Tapi sholat juga hablum minanas. Sholat isya. Jika imam hanya menganggap sholat itu adalah urusan hablum minallah, maka sifatnya urusanku dengan Allah. Maka kalau ada kata aku dengan Allah, kata aku akan memunculkan egoisme. Maka nanti imam boleh berucap, Pak, sholat isya ini akan aku imami. Aku kan hafal Quran 30 juz. Suaraku merdu, nadaku syahdu. Insya Allah jamaahku rindu mendengarkan bacaan sholat isyaku. Berarti nanti sholat isya ini tak baca surat Al-Baqarah full. Insya Allah sholat isya ini nanti 2 jam. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, teman-teman yang jadi makmumnya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kemungkinan besarnya, kalau sholat isyanya 2 jam, halo? Istiqomah tetap berdiri sambil rasan-rasan,
Hah, batin-batin enak mam, suaramu enak manyan, tapi yo ojo Al-Baqarah tama, memiki muli kerja guru sampai oma ya Allah. Ini lo Al-Falah lo masjid pinggir jalan yo. Kita akan batin atau teman-teman keluar. Lanjut sholat di rumah. Pilih yang mana, Pak? Nah, menariknya kejadian ini sudah ada di zaman Rasulullah. Mu'adz bin Jabal ngimami sama sholat Isya, surat yang dibaca Al-Baqarah. Ada 1-2 dalam riwayat yang lain, 2-1 jamaah keluar dari tempat sholat. Lalu setelah selesai sholat itu, Mu'adz dapat laporan, Mu'adz, tadi waktu kamu ngimami masih ada orang yang keluar dari jamaahmu, farrokoh dari jamaahmu. Mu'adz tidak terima, lalu terucap kalimat munafik yang keluar dari jamaah itu. Lalu yang mendengar kalimat munafik tadi dirinya dikatakan munafik, nggak terima, minta dimediasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya, siapa yang dituturi, yang dinasehati Rasulullah? Makmum yang keluar dari jamaah sholat atau imamnya Mu'adz bin Jabal? Siapa yang dituturi, yang dinasehati? Mu'adz. Antakuna fattanan ya Mu'adz. Mu'adz, kamu ini pingin orang itu lari tak dari agamanya. Maka kalau sholat Isya, faqra wasyams. Kata Rasulullah, Mu'adz, jangan lama-lama kalau sholat Isya itu. Nggak usah baca Al-Baqarah, baca saja surat Asy-Syams. Kata Rasulullah menasehati. Itu kalau Rasul. Kalau Bapak Ibu yang jadi makmumnya menasehati gimana? Imam, sholat Isya itu jangan baca Al-Baqarah. Baca saja. Nah itu dia. Kayaknya kita sama Pak ya, ngefans sama surat Al-Ikhlas ya. Contoh yang kedua, hablum minallah jangan pernah diputuskan, dilepaskan dari hablum minanas. Kematian husnul khotimah. Mumpung saya berucap terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Kita ingin menasehati adik-adik ini untuk berbicara kematian, Pak. Karena anak-anak muda ini kalau diajak ngobrolin kematian itu agak-agak nggak mau biasanya. Nah, namun iya kan nggak ada yang tahu ya tentang usia, Pak. Memang kata Allah di surat Al-Ahqaf ayat ke-15 itu kan usia 40 tahun itu kan sudah punya satu bel tanda dia harus mulai mengingat kematian. 40 tahun. Saya juga sudah 40 tahun lebih. Bahkan lebih mendekat ke 50 tahun usia saya. Itu seakan-akan Allah mengatakan belnya sudah satu. Bagi mereka yang usianya 50 tahun, belnya berapa Pak? Bagi mereka yang usianya 60 tahun, bel kematiannya 3. Pertanyaan saya, yang usianya 30 tahun, nggak ada bel kematian ya? Ya pastinya bisa jadi duluan yang 30 tahun. Jadi kalau saya melihat masnya yang baju hitam ini loh, kayaknya sudah ada tanda-tanda kayaknya ini. Iya, habis ini nanti insya Allah pukul 10 beliau akan mati insya Allah. Loh, jangan salah pahami kalimat saya. Beliau nanti jam 10 akan mengatakan amut. Apa artinya amut? Aku mati. Kapan beliau ngomong itu? Waktu membaca doa tidur. Loh bukan saya yang ngomong. Beliau sendiri nanti yang ngomong. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Apa artinya amut? Loh iya kan beliau sendiri yang ngomong nanti. Aku mati ya Allah, aku mati. Saya tidak mengatakan beliau mati. Beliau sendiri yang ngomong nanti. Kematian husnul khotimah. Bapak Ibu, hablum minallah atau hablum minanas? Kategorinya. Ya? Apa kata Rasulullah kalau ada orang meninggal? Kata Rasulullah, la tuhaddisuhu. Jangan kau komentari orang itu yang sudah meninggal. Karena urusan dia dengan kamu sudah selesai, tinggal urusan dia dengan Allah. Berarti kalau yang seperti ini, hablum minallah atau hablum minanas? Hablum minallah. Nggak usah dikomentari. Jadi kalau ada orang wafat, teman-teman, adabnya, akhlaknya, nggak usah kita komentari. Ya Allah, bro, api sih, matimu api dino nih malam Jumat. Tapi kok ya lokasi ini nduk klub malam toh ya Allah. Jangan dikomentari.
Kenapa? Karena kata Rasulullah urusan dia dengan sesama manusia sudah selesai, tinggal urusan dia dengan Allah. Berarti kalau urusan dia dengan Allah, kategorinya masuk hablum minallah. Tapi apa pesannya tadi? Jangan pernah pisahkan dengan hablum minannas. Kenapa? Kalau kematian itu sifatnya hanya kategoris hablum minallah, maka apa yang terjadi dengan mayit itu? Dia harus mandi sendiri, pakai baju kafan sendiri, lalu sholat sendiri, lalu tuing, ngeduk sendiri, masuk sendiri. Itu namanya horor. Makanya ada hablum minallah, iya, tetap diikat dengan hablum minanas. Akhirnya banyak tetangga yang membantu perawatan, pemuliaan jenazahnya. Maka jangan pernah pisahkan hablum minallah dengan hablum minanas. Pun juga hablum minanas jangan dipisahkan dengan hablum minallah. Maka tadi saya tanya, maaf, pertanyaan kedua, ada yang masih ingat? Mana yang lebih sulit, menjalankan perintah Allah, sholat atau memaafkan? Ingat, kalau sholat hablum minallah, memaafkan? Mana yang lebih susah? Kita tadi jawab, loh kok lupa jawabannya tadi apa? Yang susah itu menjalankan sholat atau memaafkan orang yang pernah menyakiti kita? Memaafkan. Kenapa kita merasa susah untuk memaafkan orang, sedangkan menjalankan sholat itu mudah? Karena di otak kita, kesalahan kedua yang sering kita lupakan adalah mohon maaf, saya tidak dada ke panjenengan, dada yang ke situ. Ya mohon maaf ya, teman-teman panitia, itu putri saya. Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, kesalahan kedua kita adalah kita hanya menganggap yang namanya ibadah itu hanya perkara kategori hablum minallah. Tapi kita sering tidak sadar kalau hablum minannas juga masuk dalam kategori ibadah loh. Kenapa kita merasa lebih mudah menjalankan sholat? Karena langsung otomatis di pikiran kita ibadah. Tapi kalau berbicara perintah Allah memaafkan, kita nggak berbicara ini ibadah, ini interaksi sosial, ini hablum minannas. Harus kita akui itu. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah hal ini pun sudah terjadi. Dalam satu hadis, ada dalam kitab Arba'in Nawawi juga ada. Suatu saat ahlud dusur, orang yang miskin itu nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, orang kaya itu enak ya. Enaknya itu dia sholat, ya kami memang bisa ikut sholat. Cuma enaknya orang kaya itu dia bisa sedekah, kami nggak bisa sedekah. Solusinya gimana ya Rasul? Ingat yang nanya ini orang miskin. Rasulullah kemudian menjawab, perhatikan kalimatnya, Bapak Ibu, ada yang aneh dan unik di sini. Rasul mengatakan, tenang saja. Kamu tasbih itu juga kamu sedekah. Kamu tahlil juga sedekah. Kamu takbir sedekah. Amar ma'ruf sedekah. Nahi mungkar sedekah. Ditutup dengan kalimat, lah kamu itu loh gauli istrimu juga sedekah. Kata Rasulullah menjawab seperti itu. Menariknya, sahabat tiba-tiba bertanya, Pak. Setelah kalimat terakhir tadi bertanya. Ketika Rasul mengatakan, inna fi bud'i ahadikum sodaqoh. Sungguh, urusan kamu mencampuri pasanganmu itu sedekah. Tiba-tiba nih, sahabat malah bertanya. Yang ditanya bukan tahlil, bukan tahmid, bukan takbir, bukan amar ma'ruf, bukan nahi mungkar yang dikatakan sedekah. Tapi ketika Rasul bilang, ketika kamu itu mencampuri pasanganmu, mohon maaf, saya agak lupa ini. Ternyata di depan saya juga ada anak-anak yang belum nikah ternyata ya. Wah ini obrolan plus 21 ini kayaknya Pak. Tak rubah saja kalimatnya. Suami istri makan nasi campur bareng gitu aja ya. Lah kok khusus ketika membahas ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok bisa hanya urusan makan nasi campur suami istri, itu kok bisa dapat pahala, dapat ibadah? Maka Rasul menjawab dengan akhir hadis itu, lah gimana tidak, kalau hal itu dilakukan terhadap wanita yang haram akan jatuh dosa, dan kalau itu dilakukan kepada wanita yang halal, maka akan dapat pahala. Dan aktivitas kalau menghasilkan pahala, maka status aktivitas itu bernama
ibadah. Dan pertanyaan saya, apa hubungan interaksi yang paling intim, yang paling dekat, yang paling memberikan rasa nyaman? Hubungan suami istri dalam hal interaksi sosial. Dan menariknya Bapak Ibu hadirin sekalian, coba perhatikan, masih ingatkan bulan Ramadan yang lalu? Insya Allah masih ingat. Kalau melihat wajahnya Bapak Ibu tadi kan, izin di sini hadirin jamaah Masjid Al-Falah ini kan insya Allah para penghafal Quran semua ya Pak. Iya, Bapak ini kayaknya penghafal Quran gitu. Kalau lihat aura-auranya Pak. Loh, enggak hanya Bapak semua di belakang ini, ibu-ibu, teman-teman semuanya, ini para penghafal Quran semua. Loh, ini prasangka saya. Benar apa tidak Pak? Loh kok malah pesimis toh? Saya sudah husnuzon loh ini. Sudah. Supaya memastikan prasangka saya itu benar. Saya tes nggih, Bapak Ibu sekalian. Sambung ayat. Gampang kok, nggak susah-susah. Hanya untuk ngetes prasangka saya itu benar apa tidak. Tolong disambung ayat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Masya Allah. Bisa loh ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Oh kan, bisa loh. Bapak Ibu hadirin sekalian. Itu ayat apa Pak? Al-Baqarah ayat ke berapa? 183. Coba perhatikan. 183, 184, 185, 186, 187. Ayat Ramadan itu kan 5 ayat. 183 ditutup 187. Apa yang unik menarik Pak? Ibu, teman-teman sekalian. 183 tentang perintah puasa. Puasa hablum minallah atau hablum minanas? Hablum minallah. Kategorinya ini. Yang kedua, tentang orang yang berpuasa kesulitan, musafir, orang yang sakit. 185-nya tentang Al-Quran. Teman-teman kalau ngaji, hablum minallah atau hablum minanas? Hablum minallah, ngaji. Menariknya 186 itu berbicara tentang doa. Doa, hablum minallah atau hablum minanas? Hablum minallah. Tapi kenapa kok ditutup? Terakhir itu dengan ucapan uhillalakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Tentang suami istri yang makan nasi campur bareng loh Pak. Apakah kita nggak mikir, kenapa ya ayat Ramadan ditutup dengan urusan hablum minanas yang jelas-jelas suami istri makan nasi campur bareng loh Pak. Ternyata ada pesan di situ. Apa itu pesannya kata para ulama dalam literasi yang saya baca? Kenikmatan hablum minallah itu dinikmati dengan cara adanya hablum minanas. Kenikmatan kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan yang lalu, itu ternyata ditentukan dengan cara kenikmatan kita hablum minanas, kebersamaan. Coba saya buktikan. Bapak-bapak izin. Bapak-bapak sholat isya sebelum Ramadan ini, di masjidnya berapa soft Pak? Di masjid dekat kediaman bapak-bapak sebelum Ramadan. Berapa soft Pak? 56. Masya Allah. Masjid 56. Pertanyaan saya, besok masuk Ramadan, sholat isyanya berapa soft? Full. Pertanyaan saya, menariknya beliau ke sana tidak hanya sholat isya, tapi sholat yang jumlahnya belasan rokaat sampai puluhan rokaat. Dan itu nikmat dilakukan. Kenapa kok nikmat? Karena dilakukan kebersamaan caranya. Saya nggak bisa bayangkan kalau kita sholat taraweh Pak, sendirian. Diawali sholat isya sendirian. Saya nggak bisa bayangkan, apalagi kalau kita itu ambil yang puluhan rokaat misalnya. Kenapa kok nggak bisa saya bayangkan? Lah kita sholat isya saja sendirian 4 rokaat. Wes bingung. Rokaat ketiga, Allahu Akbar. Telu apa tiga ya? 3 atau 4 ini tadi ya. Lah baru 4 rokaat sudah hilang hafalan jumlah rokaat. Apalagi kalau 23 rokaat misalnya. Kira-kira selesai nggak sholatnya? Bingung, nggak ternikmati. Tapi dengan adanya kebersamaan kita bisa menikmatinya. Contoh kedua, analogi sederhana. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu, teman-teman bernazar ke Allah nih, bernazar. Ya Allah, kalau saya misalnya anak muda, diterima di pekerjaan ini, maka saya akan berpuasa ya Allah. Pertanyaan saya, teman-teman ambil pilihan puasa yang mana yang paling mudah? Saya akan berpuasa A, 6 hari berturut-turut. Atau B, nazarnya nih, 30 hari berturut-turut. Pilih yang mana Pak?
6 apa 30? Nazar nih. 6 kan? Kenapa 6 lebih mudah? Jumlahnya lebih sedikit. Namun ketika kita masukkan kata Ramadan, Bapak Ibu pilih puasa mana yang paling mudah? A. 6 hari Syawal berturut-turut atau B. 30 hari berturut-turut Ramadan? Ayo, mana yang paling mudah? Insya Allah 30 hari. Loh, kenapa jawabannya kok berubah tadi? Dari 6 ke 30. Kenapa Ramadan lebih mudah? Karena bersama-sama. Jadi hablum minallah kita di bulan Ramadan. Ngaji enak, ibadah enak, dekat sama Allah enak, taat dengan Allah enak. Karena ada perkara hablum minanas yang membuat itu nyaman. Namun kita terkadang memisahkan. Kalau yang namanya hablum minallah itu ibadah, hablum minanas bukan ibadah. Maka kata memaafkan begitu susah kita lakukan. Karena kita hanya mikir, ini urusan antar manusia. Gak ada urusan dengan ibadah. Itu kesalahan kedua yang sering kita lakukan. Saya berucap ini teman-teman, tema ini sangat relate dengan kehidupan saya 2 bulan sebelum Ramadan. Maka kenapa kok dikatakan tadi itu yang susah melupakan? Karena settingannya memang kita nggak akan pernah bisa melupakan kebaikan ataupun bahkan keburukan. Maaf, beribu maaf, teman-teman putri. Katanya kan teman-teman putri ini daya memorinya itu, ingatannya itu kenceng, kuat sekali. Apalagi kalau disakiti. Atau kecewa lah minimal. Memori-memori yang lalu, 3 tahun yang lalu, itu tiba-tiba dalam hitungan sepersekian detik, itu muncul. Pertanyaan saya, mengingat itu mudah atau susah? Mudah atau susah? Bisa susah. Melupakan? Sangat amat susah, benar? Tapi yang diperintahkan sama Allah, sekali lagi saya tegaskan, bukan tapi memaafkan. Teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, ingat-ingat 2 kalimat ini, Pak. Kalimat pertama, memaafkan itu bukan tentang siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi memaafkan itu tentang siapa yang memerintahkan, yaitu Allah. Kalimat kedua, memaafkan itu bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi memaafkan itu tentang siapa yang pingin hidupnya lebih tenang. Maka konsep di dalam Islam, kata memaafkan itu, kira-kira nih menurut teman-teman, untuk orang yang menzolimi kita atau untuk kita? Ayo, kata memaafkan itu untuk orang yang menyakiti kita atau untuk kita sebenarnya? Ingat konsepnya. Di dalam Islam ada satu konsep yang sering kita lupakan. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbaik, melakukan perbuatan baik ke orang lain, hakikatnya bukan untuk orang itu, hakikatnya untuk dirimu sendiri. Kita ambil contoh satu sajalah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, komentar beliau itu seperti ini kalimatnya. Aqalla bihan nas. Aqalla itu kolil. Kolil itu sedikit. Sedikit yang mempraktekkan amalan ini. Apa itu amalannya? Mendoakan orang lain tanpa diketahui orang itu. Saya mendoakan masnya ini. Mas, pingin apa tak doakan? Pingin apa? Oh, nggak punya harapan. Masih mikir nih. Agak bingung bilang tadi ya. Misalnya saya mendoakan beliau. Ya Allah, Mas siapa namanya? Mas Jovi. Semoga Mas Jovi mendapatkan rezeki berkah uang 10 miliar ya Allah. Untuk mahar menikah, untuk kuliah, untuk kerja, untuk orang tuanya ya Allah. Plus rumahnya nanti ada 4 ya Allah. Plus mobilnya nanti juga ada 4 ya Allah. Saya mendoakan Mas Jovi tanpa beliau ketahui. Apa enaknya? Bukan saya mendoakan beliau, ngenai beliau. Ya doa ini bukan beliau. Doa ini sebenarnya untuk saya sendiri. Kan rugi saya mendoakan orang lain. Enak di orang itu, nggak enak di saya. Kan gitu logikanya. Mendingan kan ya Allah, semoga aku dapat uang 10 miliar, rumah 4, kemudian mobil 4, istri. Ada istri saya di sini. Panjang urusan nanti saya pulang. Saya kalau pingin mendoakan, mendingan kan saya doakan sendiri. Ngapain saya doakan Mas Jovi yang saya tidak kenal?
Tapi kan in ahsantum li anfusikum. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, kalau engkau mendoakan orang lain, maka malaikat di kanan kamu akan mengatakan, walaka bimisli. Heru, kamu juga dapat yang sama. Saya dapat uang 10 miliar, 4 rumah, 4 mobil, sama kayak beliau. Cuma pertanyaannya, siapa dulu yang dapat? Beliau apa saya? Siapa dulu, Mas? Mas Jovi apa saya yang dapat? Yang 10 miliar, 4 rumah, 4 mobil? Oh, cerdas. Usah dulu katanya gitu. Loh iya, saya yang dapat duluan. Kenapa? Mas Jovi masih didoakan oleh Heru yang kadang-kadang mungkin masih maksiat. Sedangkan Heru didoakan oleh malaikat yang gak pernah maksiat. Maka doa mana yang cepat? Ya doanya malaikat. Saya dapat, beliau dapat. Cuma dapat duluan saya. Berarti ketika saya memberikan sesuatu ke orang lain, hakikatnya itu untuk diri saya sendiri. Sama halnya kita memaafkan orang lain, itu bukan untuk dirinya. Ada seorang teman kami, mohon maaf. Saya bilang, sudahlah, maafkan beliau. Apa jawaban beliau? Enak, Ustaz. Kono sing lorokno atiku. Kono yang membuat luka begitu dalamnya di hati saya. Dapat maaf dari saya. Pate. Lalu kemudian beberapa hari saya tanya, Mas gimana sekarang hidupnya? Tenang apa enggak? Ternyata jawabannya masih tidak tenang. Jangan lupakan Bapak Ibu, rekan-rekan. Memaafkan itu memang terkesan untuk orang itu. Tapi sebenarnya adalah cahaya pantulan atau cermin mantul yang akan kembali kepada diri kita. Maka tolong, tidak ada alasan bagi kita itu tidak bisa memaafkan. Tahu kenapa? Saya ulangi lagi, tidak ada alasan bagi diri kita itu tidak memaafkan orang yang meskipun menyakiti kita, bahkan sakitnya itu di mana sakitnya itu? Di sini. Bukan, di sini sampai di sini. Pokoknya sekujur tubuh pokoknya. Masih kita bisa memaafkan. Kenapa? Karena jawabannya apa? Itu perintah Allah. Ingat konsepsinya. Kalau Allah memerintahkan kita, berarti kita pasti mampu melakukan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Coba izin, di sini ada teman-teman yang punya jabatan di perusahaan. Contoh izin bapak-bapak. Bapak ngomong ke anak buah, lakukan ini. Si A bilang, saya tidak mampu Pak. Si B bilang, saya nggak mau Pak. Bapak sebagai pimpinan, gregetan sama yang mana? Yang ngomong nggak mampu atau nggak mau? Ayo kalian semuanya, kerjakan ini. Yang A bilang, nggak mampu Pak, nggak mampu. Yang kedua, nggak mau Pak, nggak gelem, aku nggak gelem. Kita gregetan sama yang mana? Yang nggak mau kan? Lah itu mirip kayak kita Pak. Kata Allah, maafkanlah. Wa'fu wasfahu. Maafkanlah. Lalu kita menjawab, berat loh ya Allah memaafkan itu. Aku nggak mampu ya Allah. Kata Allah, loh sesuatu yang aku perintahkan, kalian itu pasti mampu. Asli nih jawabanmu bukan nggak mampu, tapi nggak mau. Pimpinan saja marah kalau ada anggota karyawannya bilang nggak mau, apalagi kalau ketemu sama Allah. Saya katakan Bapak Ibu hadirin teman-teman sekalian, kita itu mampu kok memaafkan. Kalaupun kita bilang kita itu nggak mampu, hakikatnya kita nggak mau. Poin terakhir yang ingin kami sampaikan, caranya bagaimana Pak? Kalimat kata kuncinya sebagaimana di tema kita. Melupakan. Memaafkan itu tanpa melupakan. Begini, ini mudahnya Islam ketika melakukan satu perintah dan perintah itu sebenarnya mampu untuk kita lakukan. Hadirin. Mana yang diterima oleh agama kita, yang menjadi sebuah keniscayaan, itu menjadi hal yang lumrah terjadi. Berbeda pandangan, berbeda sudut pandang maksudnya, atau berprasangka, mana yang dibolehkan. Berbeda
pendapat, berbeda sudut pandang, berbeda pandangan, atau berprasangka. Mana yang dibolehkan, Pak? Yang dibolehkan? Berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda sudut pandang. Itu suatu hal yang niscaya. Di antara kita sudah berbeda. Maaf, saya melihat Bapak dari arah depan, Bapak ganteng. Tapi kalau ada yang melihat dari belakang, beda sudah kesimpulannya. Padahal sosoknya sama. Beda sudut pandang, beda kesimpulan. Akhirnya nanti terjadi hal-hal yang tidak nyaman. Tapi hal itu diawali oleh hal-hal yang lumrah. Buktinya, kalimat saya tidak suka, ini kalimat yang netral atau kalimat yang masih nggak netral? Saya tidak suka. Netral apa enggak, Bapak Ibu? Contoh gini lah, contohnya Ustadz, misalnya Mas MC, saya kalimatnya gini, Mas, saya tidak suka dengan sikap Mas yang seperti ini. Kalimat saya tidak suka, tolong pilih saja ya. Ini soalnya sudah malam. Kalau saya ajak berpikir pilihan esai kan agak angel ya. Pilihan ganda sajalah ya, tinggal pilih saja. Kalimat saya tidak suka itu menunjukkan tentang kalimat apa? A, informatif, atau B, menyalahkan. Menurut teman-teman apa? Saya tidak suka. Informasi saja atau menyalahkan? Ayo, Mas. Menyalahkan. Tapi kalau kalimat ini saya pakai dengan contoh ini, Masnya suka makan apa? Menunya? Nasi goreng. Sudah makan nasi goreng hari ini? Oh sudah. Oh, kalau belum nanti tak traktir. Suka nasi goreng. Di sini ada nasi goreng, di sini ada rawon. Lalu saya bilang kepada beliau, Mas, saya nggak suka nasi goreng. Kalimatnya sama, objeknya berbeda. Kalau tadi saya, Mas, saya tidak suka dengan sikap Mas. Kalau ini, Mas, saya tidak suka nasi goreng. Sekarang pertanyaan saya, kalimat saya tidak suka nasi goreng, kalimat informatif atau kalimat menyalahkan? Informatif. Jadi sebenarnya kalimat saya tidak suka itu kalimatnya informatif. Saya menginformasikan ke beliau, Mas, aku gak seneng ambil sikapmu sing koyo ngene. Informatif. Tapi ketika kalimat itu mengena diri kita, otomatis kita yang sudah dari awal defense, merasa paling oke, dapat kalimat informatif, kesannya itu kalimat penyerangan, menyalahkan. Akhirnya loro hati. Maka saya akui, sudut pandang bisa mengakibatkan hal-hal yang menyakiti hati. Tapi yang paling berbahaya bukan perbedaan sudut pandang, tetapi adalah prasangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Hati-hati dengan prasangka, karena kalau ada prasangka, besar kemungkinan itu akan memberikan satu kata dosa. Teman-teman, mohon maaf. Kita ini kan pasti menjadi hal yang niscaya, absolut, kita ini pasti berbeda sudut pandang. Tapi masalahnya di zaman sekarang, perbedaan sudut pandang gara-gara ini menjadi hal yang sangat sensitif. Padahal kalau dulu tidak. Kenapa? Minimal kalau dulu kita berbeda sudut pandang, ada pertemuan, selesai. Sekarang pertemuannya di sini. Apa yang terjadi? Muncul satu penyakit yang sekarang kata teman-teman di psikologi itu adalah kalimat self-diagnose. Menyimpulkan sendiri. Cukup tanya sama ChatGPT, tanya sama Gemini, halo ChatGPT, aku sekarang lagi pusing, dadaku deg-degan, kira-kira ada apa ya dengan diriku? Muncul kata ChatGPT, kau sekarang kena bipolar, misalnya gitu. Kan horor. Dulu kita nemui dokter spesialis. Sekarang cukup tanya ini langsung kita simpulkan. Masalahnya ini bukan ahli. Bisa jadi simpulannya salah. Langsung kita masuk dalam prasangka kita. Zon kita. Dan itulah yang membuat terkadang bermasalah. Apalagi kalau kita antar satu dengan yang lainnya. Sungguh teman-teman Bapak Ibu. Ini yang bahaya. Zon. Maka apa yang terjadi?
Jika dzon tidak kita awali memaafkan, maka akan jatuh pada satu status namanya adalah memutus silaturahmi. Teman-teman gini, saya masih ingat, teman-teman pernah dengar hadis ini enggak? Saya cuma tanya, teman-teman pernah dengar enggak? La yadkhulul jannah qati, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Pernah dengar? Pernah ya? Saya beritahukan kisah yang menarik di balik kenapa hadis itu muncul. Begini, di dalam ilmu hadis, saya lulusan jurusan hadis. Berbeda dengan Al-Quran, kalau Al-Quran ini kan Allah, malaikat, Rasulullah, selesai. Para ulama ke kita. Secara keilmuannya kan lebih dari instrumennya, mohon maaf, ilmu hadis lebih instrumennya daripada ilmu Al-Quran atau ilmu tafsir. Bedanya mana? Rawi, periwayat. Kalau Al-Quran kan nggak ada rawinya. Kalau hadis ada rawinya. Yang meriwayatkan itu siapa? Contoh, innama a'malu bin niat, rawinya siapa, dan seterusnya. Maka menariknya, salah satu sudut pandang yang dipakai dalam ilmu hadis, jika perawinya itu memiliki makna yang dekat dengan hadis itu, berarti ini maknanya dalam sekali. Nah, singkatnya seperti inilah. Hadis yang tadi, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahmi, ini diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Jubair bin Mut'im bin Adi, yang dia punya masa lalu dengan Rasulullah berseteru. Sedangkan dia mengambil hadis dari Rasulullah. Padahal Rasulullah ini sosok yang dia sangat amat benci. Saya ulangi lagi, Jubair bin Mut'im ini memiliki musuh yang sangat dia benci yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menariknya Jubair benci dengan Rasulullah, tapi Jubair kemudian masuk Islam dan meriwayatkan, dan yang diingat hadisnya itu tentang tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Sehingga poin yang pertama, bayangkan, kalau ada orang benci dengan seseorang, maka apa yang dilakukan si A ini kalau benci sama si B? Mendekat atau menjauh? Menjauh. Tapi Jubair malah mendekat. Dan tahu nggak, rasa sakitnya Jubair itu disebabkan oleh fenomena kejadian Rasulullah. Bukan salahnya Rasulullah tentunya. Tapi yang bahasanya Jubair, aku ini menjadi seperti ini, itu gara-gara Muhammad. Yang pertama, keluarganya meninggal saat perang Badar. Jubair masih kafir. Perang Badar, kaum muslimin menang, banyak keluarganya yang meninggal di perang Badar, plus banyak yang ditawan. Apa yang terjadi? Jubair marah dengan Rasulullah tentunya. Orang kafir Quraisy kan saat itu pasti marah dengan Rasulullah. Tapi yang menarik adalah, ini teman-teman, mungkin teman-teman jarang mendengar kisah ini. Jubair itu kisahnya sudah mendapatkan satu momen tunangan dengan perempuan idamannya Jubair bin Mut'im, dan yang diharapkan oleh bapaknya Jubair, Mut'im bin Adi. Siapakah wanita yang sudah ditunangi oleh Jubair bin Mut'im bin Adi ini? Seseorang yang bernama perempuan itu adalah Aisyah binti Abi Bakar. Jadi Aisyah itu pernah dilamar oleh Jubair dan sudah diiyakan oleh Abu Bakar, ayahnya Aisyah. Jadi Jubair sama Aisyah ini sudah, sebut saja sudah tunangan, sudah khitbah, sudah mulai semi ikatan. Lah kok dilalah Rasulullah bilang sama Abu Bakar, ayahnya Aisyah, aku bermimpi melihat putrimu di surga dengan ini, kondisi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kata Rasulullah ke Abu Bakar, ya curhat temen lah, cerita temen. Apa kata Abu Bakar? Aku faham maksudmu. Tapi lah gimana tidak Aisyah sudah dilamar sama Jubair bin Mut'im. Maka apa kata Rasulullah? Ya sudah, tidak apa-apa. Lah bapaknya Jubair ini teman akrabnya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu mungkin terjadi pertemuan. Nah, menariknya mungkin Abu Bakar menceritakan itu, tiba-tiba Mut'im bin Adi, ayahnya Jubair, bilang, sudah, Aisyah itu lebih cocok untuk Muhammad. Gak cocok buat anakku.
Apa yang terjadi? Ikatan itu dilepaskan saat itu juga. Lalu singkat cerita adalah Aisyah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya, wahai kaum pemuda, adakah yang pernah mengalami hal yang sama sebagaimana yang dialami oleh Jubair bin Mut'im? Ada? Anda sudah lamaran, lalu tidak lanjut ke pelaminan. Lalu Anda tahu, oh gara-gara cowok yang satu itu ternyata calon istriku diambil. Pertanyaan saya, Anda mau silaturahim nggak sama orang laki-laki itu? Ayo jujur. Anda belum bisa menjawab, kayaknya belum pernah ya. Berarti aman lah Anda ini ya. Nggak pernah mengalami hal yang dialami Jubair. Loh, kalau secara bahasa Jubair, sakit hati nggak dengan Rasulullah? Loh, sakit hati. Perempuan cantik, cerdas, pintar. Yang seharusnya sudah 90% menjadi istriku. Bangsawan. Lah kok diambil sama Muhammad? Namun menariknya Jubair masuk Islam. Yang satu hadis ini dipegang banget sama Jubair. Sahabat yang lain tidak meriwayatkan hadis tentang memutus silaturahim masuk neraka. Hanya Jubair. Seakan-akan Jubair mengatakan, aku memang sakit hati dulu dengan Muhammad. Tapi setelah mendengar hadis ini, rasa sakitku aku kalahkan dengan perintah supaya tidak memutus silaturahmi. Teman-teman, kata memaafkan itu adalah kunci dari kata memutus silaturahmi. Jika teman-teman buka dengan kata memaafkan, meskipun teman-teman menjaga jarak, tidak ingin ketemu, tidak ingin berkomunikasi dengan orang yang pernah menyakiti kita, teman-teman tidak sedang memutus silaturahmi. Dengan satu catatan tadi apa? Memaafkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa melupakan, dan memaafkan bukan sinonimnya kata melupakan. Memaafkan itu sinonimnya melepaskan. Maka kalau teman-teman bilang, Ustadz, saya sudah memaafkan, tapi supaya hati saya terjaga, Ustadz, aku gak pingin ketemu. Kira-kira itu memutus silaturahim apa enggak? Saya jawab tidak. Selama sudah diawali memaafkan. Tapi kalau teman-teman sudah tidak memaafkan, tidak berkomunikasi, tidak saling bertemu, tidak saling kemudian berinteraksi, itu namanya memutus silaturahmi. Maka kata kuncinya itu memaafkan. Soalnya apa? Kalau sudah ada kata memaafkan, insya Allah selama kita menjaga jarak, selama kita menjaga interaksi, insya Allah kita nggak banyak prasangka. Tapi nek gak diawali memaafkan, lalu kita menjaga jarak, menjaga interaksi, insya Allah tetap akan muncul prasangka, dosa terus. Dari mana dalilnya? Kita ambil satu kisah dalam sirah Rasulullah riwayat Imam Muslim. Teman-teman insya Allah sudah tahu. Kisahnya siapa? Rasulullah dengan Wahsy, pembunuh paman Rasulullah di perang Uhud, Hamzah. Rasulullah begitu marahnya, begitu sedihnya. Nggak usah kita bahasakan lagi, nggak bisa mewakili apa yang dirasakan oleh Rasulullah. Marah, sedih, bahagia, campur jadi satu. Saya ulangi lagi. Marah, sedih, bahagia, campur jadi satu. Kenapa? Satu, marahnya karena pamannya dibunuh, bukan dengan cara gentle, dilempar dari belakang oleh Wahsy. Peperangan itu kalau membunuh lewat belakang itu bukan gentleman. Maka marahnya itu ibaratnya pamannya ini dibunuh dari belakang, ditikam dari belakang. Intinya Rasulullah sangat marah saat itu. Yang kedua, bahagia karena pamannya wafat dalam peperangan, maka statusnya syahid. Tapi sedihnya Rasulullah ini yang gak pernah kebayang. Apa itu? Tubuh pamannya dimutilasi, musilat. Dan tahu detail mutilasinya itu bagaimana dalam riwayat yang saya baca literasinya? Telinganya Hamzah dipotong, jari jemarinya dipotong. Lalu potongan-potongan itu dilipat menjadi dua bagian, yuqasimu ilal qismain, dilipat lagi, lalu kemudian dipotong lagi.
Lalu dalam riwayat yang saya baca juga akhirnya dipakai oleh Hindun menjadi kayak kalung. Kayak kemudian dimasukkan apa gitu kemudian dijadikan kalung oleh Hindun binti Utsbah. Tapi Rasulullah itu lebihnya pada Wahsy. Karena kejadian itu tidak mungkin terjadi kalau kemudian tidak diawali Wahsy. Sama Hindun gak terlalu Rasulullah. Tapi khusus sama Wahsy ini. Kenapa? Karena yang membelah dadanya Hamzah sampai hatinya diambil, itu ya Wahsy. Intinya Rasulullah ini sangat amat marah kepada Wahsy dengan perpaduan tiga itu tadi. Maka menariknya ketika Wahsy masuk Islam, Rasulullah memaafkan enggak? Memaafkan. Melupakan? Hendak. Lihat kalimatnya Rasulullah. Ini kan teman-teman kan tadi penghafal Quran ya. Sekarang kayaknya para ahli bahasa Arab kayaknya teman-teman ya. Tolong terjemahkan ya bahasa ini. Ini ucapan Rasulullah kepada Wahsy. Ketika Wahsy datang mengucapkan syahadat, menginformasikan sudah masuk Islam, Rasulullah kemudian memaafkan, maka Rasul melanjutkan dengan kalimat seperti ini. Hal tastati'a an tughayyiba wajhaka anni. Wahsy, hal apakah tastati'a kamu bisa antughayyiba ghaib tidak kelihatan wajhaka wajahmu anni aku. Nah, terjemahan bebasnya apa itu? Wahai para ahli bahasa Arab. Terjemahan bebasnya apa? Satu kata saja lah, satu kata. Ayo, Anda kan ahli bahasa Arab. Hal apakah tastati'a bisa antughayyiba ghaib enggak kelihatan wajahmu aku. Oh, apakah kau bisa tidak menampakkan wajahmu kepadaku? Kebanyakan kata ibu itu, Bu. Satu kata saja, satu kata aja. Ngalio. Tapi katanya kurang Surabaya, kurang Surabaya. Ah, ya itu, Pak. Benar, Pak, itu. Eminggato. Rasulullah memaafkan. Lo memaafkan lo sosok Rasulullah. Tapi kan kata Rasulullah dalam firman Allah di akhir surat Al-Kahfi, ana basyarum mislukum. Aku ini sama kayak kalian, wahai umatku. Secara basyariah, secara potensi manusiawinya. Kamu marah, aku juga bisa marah. Aku nangis, kamu juga bisa nangis. Jadi Rasulullah mirip kayak kita ketika melakukan itu. Apa miripnya? Rasulullah bisa memaafkan, Rasulullah tidak bisa melupakan. Karena setiap melihat wajahnya Wahsy, Rasulullah teringat oleh pamannya. Pertanyaan saya, apa yang dirasakan oleh Wahsy ketika kalimat itu didengar oleh Wahsy? Bahagia apa sedih? Pilihannya cuma dua loh. Bahagia atau sedih, nangis. Seakan-akan hidup di zaman itu. Sedih. Maka Wahsy mengatakan, saya pernah membunuh sebaik-baik manusia. Semoga Allah berikan kesempatan saya untuk bisa menebus hal itu. Ternyata Allah takdirkan Wahsy kemudian membunuh sosok yang seburuk-buruknya manusia. Maka Wahsy setelah membunuh orang yang buruk itu berucap, qataltu khairun nas wa qataltu syarrun nas. Aku pernah membunuh sebaik-baik manusia, tapi aku juga pernah membunuh seburuk-buruk manusia. Berarti impas. Tahu siapa manusia yang buruk itu? Musailamah al-Kadzab. Nabi palsu. Dibunuh juga oleh Wahsy. Dari kisah ini kita belajar, memaafkan itu bukan melupakan. Maka tolong kata kuncinya maafkan supaya kita bisa menjaga urusan-urusan prasangka kita. Karena kalau sudah jatuh pada prasangka, apalagi teman-teman putri, la haula wala quwata illa billah. Kan lagi trending sekarang ya, nggak usah saya sebut lah di kampus mana. Kalimat kata kuncinya itu humor tak selalu harus ada kurban. Paham ya? Notice ya, arah kemana? Guyonan itu nggak harus ada korban. Paham ya? Ya. Maka kalau kita sudah bawaan berprasangka, jangan jatuh pada dosa. Batin itu nggak perlu harus ada dosa. Cukuplah pada level berprasangka. Sama halnya guyonan, nggak harus ada korban kalau guyonan itu. Khususnya teman-teman putri. Kenapa? Teman-teman terkadang antara batin dan prasangka itu tipis sekali. Mungkin kita tidak terlalu, tapi kita juga pelaku kadang-kadang, Pak.
Maka disinilah saya akan menutup dengan satu kalimat tanya, sederhana sekali, saya ajukan. Mas, teman-teman yang kuliah yang baru kerja, hidup itu kan dalam dua kondisi. Kondisi kita harus memilih, di mana kedua pilihannya itu baik. Maka konsep yang kita pakai adalah memilih yang terbaik. Tapi Mbak, nggak bisa kita pungkiri, nanti ada satu kondisi yang lain yang kita harus memilih. Tapi dua pilihannya itu buruk. Dua-duanya buruk. Kalau tadi itu pilihannya dua-duanya baik. Maka kalau ditanya sama teman-teman putri, misalnya nih yang baik tadi, milih mana Mbak? Emas 5 gram atau emas 10 gram? Pilih mana? Emas 5 gram atau emas 10 gram? Nah, gampang memilih karena pilihannya baik. Semua, maka kita pakai memilih yang terbaik. Tapi dalam hidup ada kondisi nanti pilihannya semuanya buruk. Maka izin bertanya ibu-ibu, mbak-mbak sekalian. Saya nggak ke bapak-bapak, karena banyaknya pelakunya sebelah sana, Pak. Sebelah sana. Mohon maaf, mohon dimaafkan. Apa itu? Pilihlah. Sakit hati, apa sakit fisik? Sakit hati apa sakit fisik? Ayo pilih mana? Dua-duanya kan nggak enak memang. Maka apa kaedah yang harus kita pakai kalau dua-dua pilihannya tidak baik? Apa Pak? Mas? Pilihlah yang mana kemudorotannya itu sedikit. Ibu, Mbak, pilih satu di antara dua. Jangan munculkan pihak ketiga. Pihak ketiga itu biasanya mengganggu keutuhan rumah tangga. Sakit hati atau sakit fisik? Monggo pilih. Sakit fisik. Sakit hati. Pertanyaan saya sederhana. Apapun alasannya, semuanya bisa diselesaikan dengan pertanyaan ini jika tahu jawabannya. Kata Allah, yang mana yang lebih baik? Sakit hati apa sakit fisik? Contoh, kalau orang sakit fisik, maka dia dapat keutamaan. Apa keutamaan orang sakit itu? Diampuni dosanya. Berarti sakit fisik punya potensi diampuni. Ada nggak dalil? Sakit hatilah kamu, kau akan terhapusi dosamu. Ada? Misalnya enggak. Malah kebalikannya apa Mas? Kalau orang sakit hati, dosanya numpuk. Itu tadi karena muncul prasangka. Dan apa yang terjadi ketika kita banyak dosa, itulah yang menjadi asas sumber dari kita hidup tidak tenang. Karena Rasulullah mengatakan, definisi dosa itu adalah sesuatu yang membuat jiwamu tidak tenang. Maka teman-teman, sudahlah maafkan. Gampang sekali lagi dalam hati, maafkan. Maka terakhir sebelum kita ada sesi tanya jawab, Mas Joni, mohon maaf ya, mohon saya dimaafkan. Kalimat saya ini ada imbuhan sama ada akhiran loh. Saya lebih suka kalimat itu ada imbuhan, ada akhiran. Awalan, akhiran, mohon maaf. Karena menegaskan tentang makna kata yang dipakai. Tapi kan kita sudah membawa tradisi kita. Maaf lahir batin, kan gitu ya. Maaf gitu. Kalau saya enggak, biasanya saya tambahkan, tolong saya dimaafkan Mas. Soalnya kalau enggak ada akhiran itu bahaya. Ya kalau misalnya nih bapak bilang sama istrinya, nih bapak-bapak yang biasanya punya tugas ustadz kayak saya lah, ngasih khutbah nikah misalnya. Lalu bapak bilang sama istrinya, Bu, hari ini aku mau menikahkan. Ayo, coba kalau nggak ada akhiran Pak. Ayo, apa kondisi rumah? Aman apa tidak aman Pak? Bapak bilang sama istri, Bu, aku mau menikahkan. Kira-kira ada akhiran sama tidak ada akhiran, sama nggak suasana rumah Pak? Insya Allah beda. Ya, Mas, tolong saya dimaafkan. Tadi kan saya mendoakan Mas dapat rumah, uang, mobil. Yang dapat duluan siapa? Saya kan? Mas insya Allah nanti dapat. Ya. Tapi nanti, kan ada kata nanti. Ya. Tapi Mas, mohon saya dimaafkan. Saya tidak bisa mendoakan Mas dapat jodoh.
Soalnya kalau saya mendoakan Mas dapat jodoh, nanti malaikat di kanan saya itu akan mengucapkan, Heru, kamu juga dapat. Oh, itu kan masalah nanti Mas. Ya, jadi mohon saya dimaafkan ya. Kan gampang, memaafkan saya kan? Loh, beliau kayak gitu loh Pak. Hatinya kan tersakiti, tapi wajahnya tetap tersenyum loh. Karena enak, orang memaafkan itu enak Pak, bahagia. Beliau memaafkan saya. Kata memaafkan itu enak. Memaafkan kan saya kan Mas loh, sambil senyum-senyum loh Pak. Ibu, enak memaafkan itu. Maka kata kiai kami tadi apa? Memaafkan bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi memaafkan tentang siapa yang ingin hidupnya lebih tenang. Karena apa yang kita berikan ke orang lain bukan hakikatnya untuk mereka, tapi untuk diri kita. Kita lanjutkan dengan mungkin sesi tanya jawab untuk lebih memperdalam materi. Saya kembalikan ke MC, moderator. Silakan Mas. Baik, alhamdulillah sudah paham semua nggih. Baik, kali ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaannya kami arahkan kepada akhwat 2 pertanyaan, ikhwan 2 pertanyaan. Dipersilahkan. Ya, dari akhwat. Angkat tangan lebih tinggi. Ya. Ya. Yang untuk ikhwan? Ya, 1. Masya Allah, ini yang laki-laki sudah mengikhlaskan semuanya, Ustaz. Masya Allah. Tapi pojok 1 iya. Kami ujukan ke akhwat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebagai kaum yang tergolong susah untuk memaafkan, boleh di-share apa amalan ya memudahkan kita untuk bisa memaafkan. Kadang kalau dikata ya udahlah maafin aja, itu kadang kayak kurang ya Ustadz. Biar memperkuat untuk kita bisa memaafkan, amalan apa yang bisa kita lakukan. Ya, terima kasih Ustadz. Teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Islam itu kan sangat detail ketika membincangkan sesuatu. Detail banget teman-teman. Coba teman-teman buka saja nanti surat ke-11 ayat yang pertama. Surat Hud ayat yang pertama. Di situ ada kalimat detail. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fusilat min ladun hakimin khabir. Al-Quran itu yang menjadi aturan hidup kita itu dibuat begitu rapi dan begitu detailnya. Maka kalau kita perhatikan, ambil contoh yang detail yang secara umum dulu ya. Tentang keluarga. Mohon maaf, jika kita komparasikan dengan saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Agama Islam sangat detail sekali. Sebelum nikah dibahas aturannya. Saat nikah dibahas aturannya. Setelah nikah dibahas aturannya. Bahkan mohon maaf, kalau pernikahan itu pisah pun dibahas di dalam Islam. Lebih detail lagi, kita bincangkan yang disampaikan oleh beliau tadi. Memaafkan itu terkesan susah, tapi juga mudah. Tapi teringat-ingat, terulangi lagi, terkesan kemudian tidak ikhlas memaafkan itu. Kenapa? Karena bagi saya memaafkannya itu masih pada kata-kata di lisan. Kalau bahasanya di sinetron itu lip sync. Lip sync itu tahu Pak, lip sync itu. Di sinetron itu ada 2 makna lip sync. Lip sync secara sosial kita, antara ngomongan dengan perilaku kadang-kadang berbeda, hanya formalitas lah. Tapi ada lip sync yang kedua di sinetron itu, meneng metu suara nih Pak. Itu di sinetron kan, di TV itu meneng toh orang. Tapi suara batinnya muncul di speaker TV kita Pak. Kan gitu ya kalau sinetron ya. Hati-hati sama dia, dia sangat ini dan lain sebagainya. Maka apa yang harus kita lakukan teman-teman? Adabnya 2 Mbak. Bapak Ibu, kalau kita mau memaafkan orang, adabnya 2. Untuk zaman saat ini. 1, sampaikan kepada orang yang kita maafkan. Sampaikan.
Jadi misalnya nih, saya sama beliau ketemu. Beliau pernah menyakiti saya. Lalu saya bilang sama beliau, karena beliau temannya beliau ini. Ya wis, koncomu tak sepuroni mas. Tapi saya mengatakan saya memaafkan beliau, tidak langsung kepada beliau, tapi kepada temannya. Bagi saya itu masih lip sync. Maka tolong sampaikan ini kepada orang yang menjadi objek yang kita maafkan, yang pernah menyakiti kita. Terserah mau chat lah, mau video call lah, mau telepon lah, silahkan. Tapi itu belum cukup. Kalau mau, saya bilang bukan kalau mampu, kalau mau, temui orang tuanya. Mohon maaf, temui orangnya mbak. Salah ngomong. Lip sync ini, lip sync ya. Temui orangnya. Berat? Iya. Tambah sakit? Ada potensi. Tambah marah? Kayaknya iya. Pasti itu. Kenapa? Karena terjadi pertemuan. Tapi ketika kita ngomong, lalu kemudian kita sampaikan, ini, saya memaafkan. Kalaupun saya juga salah, tolong saya dimaafkan. Ini. Apa yang terjadi? Saya berucap ini. Baru 2 bulan yang lalu saya praktekkan ucapan saya ini, Pak. Pulang, saya plong. Ucapan ini baru saya praktekkan 2 bulan yang lalu. Saya kontak, saya datangi, saya pulang, plong hati saya. Terlepas siapapun yang salah saat itu. Tapi memaafkan itu dengan 2 teknis ini, saya rasa saya sudah merasakan langsung nyaman hati itu. Baru kemudian silahkan, kalau mau lanjut komunikasi silahkan, anggap sudah tidak terjadi apa-apa, ya silahkan. Tapi kalau kemudian kita merasa nanti masih jaga-jaga, kalau ada interaksi lagi, komunikasi lagi, tambah masalah lagi, ya sudah, jaga jarak dengan orangnya. Tapi komunikasikan langsung ke objeknya, dan 2, kalau bisa berkenan mau temui orang itu. Sampaikan baik-baik apa yang ingin kita sampaikan. Namun kalau hanya lewat pihak ketiga, pihak keempat dan lain sebagainya, kayaknya masih ada belum hal yang selesai, yang tuntas di hati ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, selanjutnya Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Arif dari Sidoarjo. Mungkin saya kesini tujuannya adalah sedikit menterapi diri saya sendiri dan sedikit ingin konseling, di mana ya mungkin sedikit curhat juga lah. Ya di mana saya punya mungkin bisa dibilang dendam ya. Dendam sama orang yang saya sayangi. Padahal saya juga seorang psikologi loh padahalan, dan tidak bisa menyembuhkan diri saya sendiri. Saya punya rasa dendam sama orang yang terdekat dengan diri saya, ya bisa dibilang keluarga lah. Dimana rasa sakit banget nggak bisa saya lupakan. Ya contohnya seperti yang Ustadz bilang tadi, contoh kisah Wahsy itu tadi. Jadi ketika kita bertemu dengan orang tersebut, secara otomatis memori itu akan muncul kembali gitu Ustadz. Di dalam psikologi juga ada seperti itu. Ya, memang betul dalam Islam adalah memaafkan. Bahkan saya pernah mendengar video YouTube ya di Al-Quran bahwa memaafkan itu disebutkan 200 kali. Benar nggak Ustadz? Ya 200 kali bahkan. Tetapi ya mungkin saya bukan nabi atau bagaimana Ustadz. Mencoba. Ya benar kata Ustadz. Ketika prasangka itu tidak diselesaikan dalam diri sendiri, maka membuat jiwa itu tidak nyaman. Ya betul sekali sih. Saya merasakan itu tidak nyaman banget. Jadi beban sekali di setiap hari itu. Saya bingung Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Bahwa saya ini seorang psikologi juga, dan saya juga tahu ilmu agama, tapi nggak bisa saya praktikkan gitu loh. Dan poin besarnya yang saya catat di sini adalah
apa ya, menjaga jarak asalkan memaafkan. Nah, saya kan masalahnya di keluarga saya sendiri nih. Setiap hari ketemu gitu gimana Ustadz? Kalau di Wahsy itu kan orang lain ya, orang lain yang membunuh orang yang terdekatnya Nabi Muhammad gitu. Nah, kebalikannya ini saya orang yang terdekat saya sendiri gitu, yang setiap hari ketemu gitu. Gimana caranya Ustadz? Mungkin itu aja Ustadz, kurang lebihnya. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya menyampaikan kisah tentang Uwais Al-Qarni dengan Umar bin Khattab. Teman-teman insya Allah kan pernah tahu ya, Uwais Al-Qarni ini kisah sirahnya tentang bakti anak ke orang tua. Saya tidak tahu ya siapa yang dimaksud keluarga tadi itu ya, bisa orang tua, bisa saudara, dan lain sebagainya. Tapi saya mengambil ini dulu, orang tua lah. Karena yang paling dekat secara rasa, secara ikatan, emosional itu orang tua, keluarga lah. Uwais Al-Qarni ini kan ketika ditanya oleh Umar, "Hei Uwais, kamu kan ini melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan seorang anak kepada orang tuanya. Kamu suapin ibumu, kamu gendong ibumu, kamu bersihkan kotorannya, kamu lakukan ini kepada ibumu dan sebagainya. Kamu emangnya mau ngapain sih? Apa yang kamu harapkan?" Apa jawaban Uwais Al-Qarni? "Saya ingin membalas segala kebaikan apa yang pernah ibuku lakukan kepadaku. Kalau dulu ibuku pernah menggendong aku gendong ibuku. Kalau ibuku pernah nyuapin aku akan menyuapinnya. Kalau ibuku melakukan ini, aku juga akan melakukan yang sama. Intinya aku ingin membalas kebaikan ibuku." Tiba-tiba Umar berucap, "Gak bakalan bisa." Bahasa Surabayanya gitu. Lalu Umar melanjutkan, "Perbedaannya adalah aktivitasnya sama, yang berbeda tentang tujuannya. Ibumu melakukan itu kepadamu, menyuapin kamu, gendong kamu untuk kehidupanmu. Tapi kamu melakukan itu kepada ibumu untuk menunggu kematiannya." Ucapan Umar ini benar nggak, Mas? Orang tua melakukan hal itu, aktivitas itu kepada kita untuk kehidupan kita. Tapi kita melakukan itu kepada orang tua kita untuk menunggu kematiannya. Jujur, mana yang lebih berat? Untuk kehidupan atau menunggu kematian? Yang paling berat itu adalah untuk kehidupan, perjuangan untuk kehidupan. Maka teman-teman, apa satu pesannya di sini? Kalau berbicara tentang keluarga, lihat terkait dengan apa yang telah kita dapatkan dari fungsi anggota keluarga kita atau saudara kita, ataukah keluarga itu fungsinya yang kita dapatkan itu apa? Fungsinya loh ya, bukan statusnya. Kalau status pasti membuat kita nggak nyaman, tapi kalau fungsi pasti membuat kita nyaman. Contoh sederhana analoginya lah. Ini speaker, itu AC. Itu kan statusnya AC. Itu yang gerak-gerak itu. Ya, itu kan AC ya. Ada yang jawab itu komputer, Pak? Nggak ada kan? Status itu berbicara tentang egoisme, tentang individualis, dan lain sebagainya. Itu adalah AC, bukan kompor, bukan laptop. Kita paham itu statusnya. Pertanyaan saya, apa fungsi AC? Fungsi mendinginkan. Siapa? Orang lain, bukan untuk AC-nya. Untuk orang lain, bukan untuk AC-nya. Maka kata fungsi itu dinikmati oleh orang lain, sedangkan AC-nya panas loh itu. Loh, Ustaz, saudara saya itu malah fungsinya ke saya itu menyakiti. Maka saya katakan fungsi, karena fungsi itu bukan kata sakit, fungsi itu kebaikan. Nggak ada Ustaz, bukan nggak ada, pasti ada kebaikan orang. Maksudnya saya adalah, kalau kita ingin menilai seseorang yang kemudian dekat dengan kita, nggak bisa lagi kita pisahkan karena tiap hari harus bertemu bahkan satu atap. Maka cara yang pertama adalah lihat apa yang pernah dia lakukan kebaikan untuk kita. Dan ini konsepsi di dalam Al-Quran. Contoh, aneh nggak Al-Quran ini secara logika? Logika, bahkan secara fakta. Kira-kira Al-Quran ini, kalau boleh kita katakan bisa jadi salah secara logika. Aturannya salah secara logika karena tidak sesuai dan relevan dengan fakta. Apa itu? Al-Baqarah 237. Itu tentang ayat
Yang tadi saya katakan, setelah berkeluarga pun pisah masih diatur di dalam Islam. Dan lihat kalimatnya apa? Salah satunya penutup akhir-akhir Al-Baqarah 127. Aturannya Islam nih berbunyi, wala tansaul fadla bainakum. Jangan kau lupakan kebaikannya di antara mereka. Pertanyaan saya teman-teman, siapa yang dimaksud jangan melupakan kebaikan di antara mereka? Yang dimaksud di antara mereka ini siapa? Siapa yang dimaksud? Suami? Suami istri? Bukan. Lebih tepatnya, ini kan ayat konteksnya perceraian. Berarti apa? Jangan lupakan kebaikan mantan. Ayo. Jangan lupakan kebaikan mantanmu. Pertanyaan saya. Angel tak gampang. Loh, sudah cerai loh ini. Lalu Al-Quran menyuruh jangan lupakan kebaikan mantanmu loh. Mantan, bukan ikatan keluarga lagi. Dulunya pernah, sekarang sudah terpisah. Kok setelah pisah disuruh ingat mantan. Padahal faktanya kebanyakan 100%, bolehlah kita katakan seperti itu. Perceraian itu negatif apa positif? Negatif. Terawali baik atau buruk? Buruk. Lah ketika terawali buruk, statusnya negatif. Kok Al-Quran nyuruh melihat yang baik loh? Aneh nggak aturan Al-Quran? Aneh. Nggak sesuai fakta. Loh, yang namanya perceraian itu loh Pak Ustadz, itu buruk-burukan, fitnah, dolim-mendolimi. Kok ya bisa Al-Quran nyuruh ingat baik-baiknya? Contoh kasus. Maaf, kejadian di Rungkut. Ibu-ibu datang ke saya, Ustadz, saya sudah kena KDART dengan suami saya dipukuli, saya di sini dan lain sebagainya. Saya sudah pisah 12 tahun dengan suami saya. Sudah cerai. Apa yang bisa Ustadz sarankan? Saya menyarankan, sudah Bu, ingat kebaikan mantan. Bukan saya Bu, Al-Quran. Nggak bisa Pak Ustadz. Nggak ada kebaikan suami saya sama sekali. Yes, nggak ada. Bayangkan teman-teman, saya ngobrol sama beliau itu hampir 2 jam. Kalimatnya cuma gini, nggak ada sedikit pun kebaikan suami saya. Saya jawab, ada Bu. Nggak ada Pak Ustadz. Ada Bu. Nggak ada Pak Ustadz. Ada. Kenapa sih Pak Ustadz bilang ada? Kan saya yang hidup sama suami saya. Loh masalahnya Al-Quran nyuruh Bu, berarti ada. Ya kalau memang ada, ayo coba sebutkan Pak Ustadz, apa kebaikan suami saya ke saya? Lalu saya jawab, ya nggak tahu Bu. Lah kan kita baru ketemu ini 1 jam. Suruh nyebutkan kebaikan suaminya ibu, ya saya nggak tahu. Tapi karena Al-Quran menyebut, pasti ada. Lalu singkat cerita, saya bingung Mas. Waktu itu nyari logika untuk menjawab pertanyaan ibu itu. Akhirnya ketemu. Itu detik-detik terakhir lah. 10 menit sebelum sudah selesai lah obrolan itu. Saya bilang gini, Bu, tadi saya kepikiran, saya menemukan kebaikan suaminya ibu. Emang ada Pak Ustadz? Ada. Apa Pak Ustadz? Benar ada Pak Ustadz? Ada. Izin Ibu, Ibu sayang sama anak ya. Anaknya 2, laki-laki. Ibu sayang sama anak. Sayang saya sama anak saya. Itu berarti kebaikan suaminya ibu. Karena adanya suami ibu, ibu punya 2 anak yang sangat sayang sama ibu. Dan ibu menyayangi anak. Itulah kebaikan suami. Coba kalau nggak ada suami, ibu nggak punya 2 anak yang ibu sayangi dan menyayangi ibu. Teman-teman, coba diingat, kalau boleh saya menyarankan, ketika bertemu dengan keluarga itu, lihat fungsinya dia kepada kita. Namanya fungsi sekali lagi yang kita nikmati, bukan yang diingat yang nggak nikmat. Karena fungsi itu selalu memberikan nikmat. Kalau nggak memberikan nikmat itu namanya bukan fungsi. AC ini memberikan kedinginan, kenyamanan, rasa hawa yang sejuk. Kepada siapa? Orang lain. Itu namanya fungsi. Fungsi untuk orang lain, status untuk diri sendiri. Menariknya ketika AC ini mati, lalu kemudian kita nyalakan. Loh kok gak mati, kok gak urip-urip ini AC-nya? Loh kok gak hidup-hidup? Apa komentar kita kepada AC yang kehilangan fungsinya? Rusak. AC-nya rusak. Maka kalau orang sudah hilang fungsinya, maka orang itu kita katakan rusak. Pertanyaannya, siapa yang rusak kalau gitu? Apakah saudara kita? Apakah kitanya? Monggo dipilih masing-masing.
Kita ketika berinteraksi lalu kita menghilangkan fungsi kita kepada saudara kita, maka bisa jadi kita yang rusak. Ataukah memang saudara kita memberikan fungsi yang tidak baik, mungkin dia rusak. Tapi maaf, bisa jadi pemicu besar itu adalah kita. Yang kedua, teman-teman, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian. Ini tadi pagi, Pak. Semoga ada hikmahnya dari kisah pagi ini tadi. Pagi tadi nih, Pak, Ibu, teman-teman. Saya ketemu dengan seorang anak muda, usia 32 tahun lah. Dia dizolimi oleh orang tuanya. Bukan hanya tentang rasa, tentang uang. Sekian ratus. Bukan ribu. Ratus di atasnya ribu lah. Sakit hati 5 tahun. Sama orang tuanya. Tinggal seatap serumah dengan bapaknya, ibunya. Lalu beliau menikah, masih sama. Merasakan ketidaktenangan hidup. Karena permasalahannya dengan orang tuanya belum selesai. Apa yang terjadi? Adanya obrolanlah kemudian dengan kami. Walhasil singkat cerita, dia mengupayakan untuk memaafkan. 2 tahun setelah dia memaafkan, uang yang sebelumnya tadi hilang ratusan juta, itu kembali dengan angka yang hampir sama, Pak, melalui jalur min haitsu la yahtasib. Plus tiba-tiba bapaknya, ibunya tersadarkan lalu mengembalikan uang itu ke dia dengan angka yang sama. Bayangkan sabar 2 tahun untuk memaafkan. Selain hatinya tenang, plus dapat duit hampir setengah M. Pertanyaannya sederhana. Kita yang bisa ngatur hati kita. Tapi yang bisa ngatur hati orang lain adalah Allah. Makanya doa yang sering kita baca apa? Ya muqallibal qulub. Wahai engkau ya Allah yang membolak balikkan. Maka kalimatnya, ini izin saya copy paste tadi pagi saya dengar. Karena beliau sendiri yang merasakan, by experience, ya, based on experience mereka, bukan teori. Beliau mengatakan seperti ini. Kalimatnya sangat-sangat, beliau mengatakan saya merinding saat mengucapkan kalimat ini. Beliau mengajukan dengan kalimat tanya ke saya. Ustadz, tahu isi hati saya sekarang apa? Maka saya jawab apa, Pak? Beliau bertanya ke saya, Ustadz tahu isi hati saya sekarang? Saya jawab apa, Pak? Tidak tahu lah. Tidak tahu, Mas. Ya, pertanyaan itu sepele. Saya juga jawabnya juga agak-agak lugas. Ya gak tahu lah, Mas. Dalam hati saya, ngono ditakokno. Dalam hati tapi untuk dalam serius saya. Dalam hati saya lanjutkan kalimat, ngono ditakokno. Maksudnya sudah pastilah jawaban. Pertanyaan yang sudah pasti jawabannya itu nggak perlu ditanyakan. Iya, ini ada murid saya di sini. Kalau dia masih ingat, ada seorang gurunya dia pernah berucap kalimat ini di depan murid saya di sini. Guru itu berucap seperti ini. Kalimat yang sudah pasti jawabannya itu adalah kalimat pertanyaan bodoh. Karena sudah pasti jawabannya. Nggak usah ditanyakan, maksudnya gitu. Nah, saya tadi dikata beliau, Ustaz tahu apa isi hati saya sekarang? Ya saya jangan jawab, ya saya tidak tahu. Dalam hati saya tak lanjut ngono ditakokno. Dalam hati saya, tahu apa yang saya ucapkan, Mas? Saya tanya lagi kalimat baliknya kepada beliau. Mas, tahu nggak apa yang ada di dalam ucapan hati saya tadi? Apa jawabannya? Nggak tahu. Lah, tiba-tiba dalam hal guyonan kayak gini, versi saya guyonan, tiba-tiba beliau berseloroh dengan satu kalimat yang menurut saya adalah indah. Kalimat itu yang tadi di Al-Quran bacakan, Pak. Wala tansawul fadla bainakum. Bahasa dia. Ustadz, mata ini pasti melihat buruknya orang yang pernah menyakiti kita. Tapi mata ini pasti bisa melihat kebaikan orang itu kok. Kalau kita mau.
Saya ulangi lagi ya ucapannya. Mata ini zat pasti gampang melihat keburukan orang yang apalagi pernah, ada kalimat apalagi, yang apalagi pernah menyakiti kita. Tapi yang mata di sini zat pasti bisa melihat kebaikan orang itu. Teman-teman, kita diminta oleh Allah melihat dengan mata ain atau mata hati tentang sebuah kata husnuzon. Pakai yang mana? Mata ini atau mata ini? Pakai ini, teman-teman. Ini nggak bisa kita pungkiri. Saya bilang, itu misalnya, itu namanya kanzi, misal. Lalu ada yang bilang, oh bukan kanzi, maka saya akan bersekukuh, dia kanzi. Kenapa? Karena saya punya data, memori saya, dan mata ini bisa membuktikan. Nggak bisa ini dilawan. Maka yang bisa melawan antara yang jelek untuk dirubah baik, baik dirubah buruk, itu adalah wilayah yang di sini. Maka terakhir, jenengan psikolog, teman-teman juga ada yang dari psikologi, istri saya juga psikolog, Mas. Ya, kita semuanya pasti diuji sama Allah. Ada satu kalimat yang pernah disampaikan istri saya itu terkait dengan sebuah rasa, maaf ini Anda curcol, saya juga curcol lah, supaya seimbang kita. Istri saya pernah kena baby blues, Mas. Tahu baby blues? Melahirkan bayi, lalu kemudian merasa keterikatan rasa dengan bayi ini over lah, gitulah. Bayangkan, beliau psikolog, kena baby blues. Apa komentar ibu-ibu jamaah? Ya Allah, suaminya sudah ustadz, psikologi, kok ya masih bisa kena ujian? Itu apakah kurang iman? Ayo kan? Masa urusan kayak gitu kemudian kaitan sama iman? Rasulullah saja sedih, apa kemudian dikatakan kurang iman Rasulullah? Rasulullah kemudian menangis demikian dahsyatnya ketika seorang sahabatnya yang dicari nggak ketemu, ternyata kemudian ditemukan meninggal. Rasulullah kemudian begitu sedih dengan syahdunya, dikatakan tidak beriman. Kita ini pasti mendapatkan satu ujian, yang mana ujiannya itu adalah sesuai dengan kapasitas kita. Namun jangan salahkan dengan takdir Allah itu. Salahkan bagaimana kita kemudian, saya tidak menggunakan kata merespon. Saya menggunakan kata dengan menyikapi. Karena kata respon dengan sikap, itu bagi saya maknanya berbeda. Apa perbedaan teman-teman? Ada yang tahu? Respon sama sikap. Ada yang tahu? Apa bedanya malu sama... mohon maaf, malu itu positif apa negatif menurut teman-teman? Malu-malu. Jangan malu-maluin. Kalimat itu positif apa negatif? Negatif. Negatif. Kadang-kadang kita salah dalam mendeskripsikan kata malu. Maka kembali beda antara respon dengan sikap. Kalau saya mengatakan sikap itu pasti harus menghasilkan kebaikan. Kalau respon bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Maka izin. Kalau kita itu sakit sama keluarga, sungguh bukan keluarga itu yang sedang menyakiti kita. Keluarga loh ya, ikatan keluarga. Orang yang ada di ikatan keluarga. Kalau kita sakit dengan keluarga, sungguh bukan orang itu yang menyakiti kita. Kita yang sedang menyakiti keluarga kita secara tidak langsung. Kenapa? Penutup dari saya. Mas, Mbak, apa bedanya syahwat sama nafsu? Ikatan keluarga itu berdasarkan nafsu apa syahwat? Halo? Halo, tolong jawab. Ikatan keluarga itu berdasarkan nafsu apa syahwat? Syahwat. Syahwat sama nafsu itu berbeda. Kalau nafsu titik tertentu, selesai. Puas, berhenti. Kalau syahwat, tidak akan pernah berhenti. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ali Imran ayat ke-14. Sungguh dibuat syahwat antara laki-laki dengan perempuan. Wal banin, orang tua dan anak. Menggunakan diksi syahwat. Syahwat itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah putus, selalu menyambung sampai kapanpun.
keluarga. Tapi kalau nafsu, titik tertentu akan puas berhenti. Saya minum, syahwat apa nafsu? Bismillah. Misalnya saya minumnya gini, contoh. Kurang sebenarnya ini. Contoh. Teman-teman ngomentari, Ustadz, nafsu minumnya lagi besar-besarnya. Atau teman-teman komentari gini, Ustadz, syahwatan yo. Nafsu apa syahwat? Nafsu. Nafsu titik tertentu akan puas berhenti, tidak mau lagi. Saya kalau sudah tidak haus, saya sudah tidak lapar, sudah kenyang, maka saya tidak akan minum, tidak akan makan. Itu nafsu. Makanya urusan dengan makan minum kita pakai kata nafsu makan dan lain sebagainya. Tapi urusan interaksi kita khususnya keluarga itu bukan mendasarkan nafsu tapi syahwat. Dan syahwat itu sifat awalnya, asasnya tidak akan pernah berhenti, maka tidak akan pernah terputus, maka dia selalu nyambung. Dalam konteks yang negatif, anak muda pacaran itu syahwat, bukan nafsu. Karena dia itu tidak akan pernah berhenti di titik itu. Kok cantik ya dia? Gimana caranya aku bisa memiliki nomor teleponnya? Dapat nomor telepon puas? Enggak. Chat? Puas? Enggak. Video call? Puas? Enggak. Ketemuan? Puas? Enggak. Menyentuh kulitnya? Puas? Enggak. Merangkulnya? Puas? Enggak. Enggak usah saya lanjutkan. Karena syahwat itu enggak akan pernah putus. Nah, mohon maaf Mas, Mbak, semuanya kita. Kalau sudah itu kasus orang yang kita benci itu keluarga, hati-hati dengan kalimat syahwat itu. Seorang ibu, anaknya durhaka, Bu. Pengen membunuh bapaknya. Lalu saya guyoni ibunya. Ya sudahlah, Bu, doakan saja anaknya ndang cepat mati. Apa jawaban ibu itu yang sangat tidak suka dengan perilaku anaknya? Ya jangan gitu, Pak Ustadz. Gitu-gitu tetap anak saya. Maka pesan saya, kalau memang orang yang kita benci, orang yang kita dendami, orang yang sulit kita maafkan, kalau itu anggota keluarga kita, hati-hati dengan ikatan syahwat di antara kita. Bukan malah mereka yang menyakiti kita, hakikatnya kita yang bisa menyakiti mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dilanjutkan lagi Ustaz ya. Ya, satu aja ya. Dari akhwat yang depan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya izin bertanya. Saya pernah melakukan dosa, pernah menyakiti hati orang lain, tapi saya sudah bertaubat nasuha. Saya udah minta maaf langsung kepada orang tersebut. Beliaunya sudah memaafkan, tapi untuk melupakan itu katanya susah. Jadinya saya itu ditutupi rasa bersalah. Gimana caranya supaya saya ini nggak melulu dihantui bersalah? Supaya hati saya tenang, dan apa yang harus saya perbuat biar beliaunya itu juga menjadi lebih baik. Maksudnya beliaunya lebih tenang juga gitu loh. Terima kasih. Beliaunya masih hidup apa sudah wafat? Masih hidup. Masih hidup. Ya, terima kasih pertanyaannya. Teman-teman, berbicara tentang perkara hati ini memang menjadi hal yang sangat kompleks sekali. Yang sering kita lupakan itu adalah hati kita itu ada yang memiliki. Jadi tidak murni 100% hati itu kita sendiri yang mengatur, kita sendiri yang memiliki. Tapi ada Allah. Yang kedua, yang sering kita lupakan adalah dalam urusan interaksi sosial, kita itu selalu berpikir itu memenangkan akal. Padahal hakikatnya kita itu diminta untuk memenangkan hati. Maka, jika sudah selesai memaafkan, namun menjaga supaya hal-hal memori keburukan itu tidak menggerus kata memaafkan itu, apa yang bisa kita lakukan? Satu, jika masih hidup, saran saya Mbak,
menggunakan konsep yang tadi. Wala tansal fadla bainakum. Apa itu? Cobalah buat buku-buku tulisan kecil yang mengingat kebaikan beliau-beliau itu. Ditulis. Bahasa saya ditulis. Tolong di reminder pada diri kita untuk mengingat apa kebaikan yang dulu pernah dilakukan oleh beliau-beliau ini kepada kita. Kebaikannya ditulis. Oh, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Maka ketika ada hal-hal yang membuat kita teringat kembali dengan itu, cobalah paling gampang itu adalah kita berinteraksi dengan teks. Buka lagi teksnya, buka lagi memorinya. Oh, dulu kita pernah mendapatkan kebaikan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya berucap ini, saya pernah mengalaminya, dan saya pernah merasakan kenikmatan tentang hal itu. Yang kedua, kalaupun ada, teman-teman ini konteks yang berbeda dengan penanya. Orangnya sudah wafat. Itu bagaimana? Di dalam Islam, boleh kita mentransfer jariah-jariah kebaikan untuk orang tersebut. Maka silahkan berikanlah amalan-amalan yang sifatnya jariah kepada keluarga kita yang kita sakiti atau kita yang tersakiti saat dia hidup. Ketika dia wafat, kita masih belum menyelesaikan urusan memaafkan atau dimaafkan tadi. Kirimlah dengan amalan-amalan yang sifatnya konteksnya adalah jariah. Jariah loh ya. Bukan hanya sekedar hadiah-hadiah biasa, tapi jariah. Wakaflah atau apalah dan lain sebagainya. Yang selalu mengalir. Dan yang terakhir, teman-teman, saya selalu memohon ini. Meskipun saya tahu teman-teman di sini mungkin masih banyak yang mengalami yang sama. Khususnya jika orang yang di keluarga, tadi beliau keluarga, khususnya ini saya berpesan, jika memang orang yang pernah menyakiti hati kita, itu adalah keluarga kita, keluarga saya tegaskan di sini, maka saya meminta, sebagaimana Allah menyampaikan di berbagai ayatnya, tadi beliau mengatakan 200 sekian itu adalah ayat tentang memaafkan, iya. Maka ada satu kalimat yang cukup menarik. Teman-teman tahu kok. Ayatnya tahu. Masih ingat tadi? Teman-teman nyuruh nasihati imam tadi baca surat apa? Halo? Nah, imam sholat isya tadi baca Al-Baqarah. Teman-teman nyuruh niat nasihati apa? Al-Ikhlas. Selain Al-Ikhlas? Hah? Anas. Selain Anas? Al-Falaq. Saya tutup di sini. Secara singkat. Teman-teman hafalkan surat Anas sama surat Al-Falaq? Hafal ya? Oke, kita tes. Secara singkat ini. A'udzu artinya apa? Aku berlindung. Ya, oke, singkatnya gini. Mana yang paling horor? Kejahatan di surat An-Nas apa surat Al-Falaq? Contoh saya persingkat saja. Surat An-Nas itu kejahatannya 1. Min syarril waswasil. Waswas. Nanti kita bicara waswas singkat di situ. Surat Al-Falaq kejahatannya 4. Sebutkan. Ada syar tadi itu. Nah, ini surat Al-Falaq itu gak di nomor 3 kan kayaknya surat Al-Falaq itu. Jadi kalau trikul pasti yang pertama Al-Ikhlas, kedua An-Nas, yang ketiga iya, soalnya Al-Falaq ini rada angel, bulet gitu ya. Nanti sebenarnya bukan trikul tapi forkul. Cuma surat Al-Kafirun di nomor 4 kan. Soalnya tadi itu agak bulet juga surat Al-Kafirun. Ma'abudun matakbudun abatum wala antum abidu. Akhirnya trikul surat Al-Falaq diletakkan terakhir. Kenapa? Coba. Surat An-Nas 1 kejahatan, surat Al-Falaq 4 kejahatan. Oke ya? Dan ini kan kalimatnya aku berlindung. Oke? Pertanyaan saya, mana kejahatan yang paling horor? Surat Al-Falaq apa surat An-Nas? Mana kejahatan yang paling horor? Al-Falaq 4, An-Nas 1. Al-Falaq karena jumlahnya 4. Apa saja? Malam. Apalagi? Buhul. Apalagi? Penyihir, wanita penyihir. Kok penyihir selalu dikaitkan wanita ya? Nenek? Kakek? Loh kan gak ada kakek sihir ya? Yang keempat, hasidin idza hasad, orang yang hasad. Pertanyaan saya ajukan lagi. Mana kejahatan yang paling horor?
Al-Falaq apa An-Nas? Al-Falaq, karena jumlahnya lebih banyak daripada An-Nas. Namun kata a'udzu itu kata kuncinya. A'udzu artinya tadi apa? Aku berlindung. Sekarang saya bertanya. Jika di surat An-Nas perlindungannya 3 lapis. Sedangkan di surat Al-Falaq perlindungannya cuma 1 lapis. Kalau kita lihat dari angle lapisannya, di surat An-Nas 3 lapisan. A'udzu birabbin-nas, mali, ila. Tapi kalau di surat Al-Falaq perlindungannya cuma 1 lapis. A'udzu birabbil falaq. Maka kalau melihat di surat An-Nas pelindungannya sampai kita butuh 3 lapis pelindung. Di surat Al-Falaq hanya 1 lapis. Berarti kejahatan mana yang paling horor? An-Nas. Dan ternyata surat Al-Falaq yang 4 ini semuanya disebabkan yuwaswisu fi sudurin nas. Yang ini 4 kejahatan kita hanya butuh 1 pelindungan. Sedangkan An-Nas hanya 1 kejahatan sampai kita membutuhkan 4 pelindungan. Berarti yang horor ini adalah kejahatan surat An-Nas. Dan kejahatan surat An-Nas adalah wa min syarril waswasil khannas. Dan tahu teman-teman secara singkat, kata waswas ini artinya bisikan. Kata waswas ini superlatif, the most-nya. Seakan-akan Allah mengatakan yang membuat was-was ini adalah pemain profesional, yang membuat was-was ini tidak pernah berhenti untuk membuat kamu selalu khawatir, selalu cemas, selalu tidak tenang, selalu takut, selalu membuat hal-hal yang membuat hidup kita itu hilang ketenangan. Maka teman-teman, saya katakan tadi, yang memiliki hati kita bukan kita tok. Kita memang bisa mengatur hati kita, tapi ada pemiliknya. Kita hanya ngekos dengan hati ini. Ada pemiliknya. Pemiliknya itu Allah. Maka kalimatnya apa? Qul a'udzu. Ya Allah, aku berlindung. Terhadap apa? Sesuatu yang membuat hati kita was. Siapa yang membuat was-was? Bisa jadi minal jinnati wan nas. Bisa jadi ini yang mengganggu orang sekitar kita. Tapi yang paling membahayakan adalah urusan-urusan yang tidak kita ketahui. Maka Mbak, nempel sama Allah Mbak. Karena kalimat a'udzu itu bukan berlindung saja. A'udzu itu artinya menempel. Teman-teman, a'udzu itu artinya menempel. Memang berlindung tapi menempel juga artinya. Makanya kalau bahasanya lumut dalam bahasa Arab itu was. Itu lumut, nempel. Kenapa? Karena kalau kita berlindung, tapi kalau nggak nempel, itu bukan berlindung. Saya menyerang teman-teman pakai panah. Lalu teman-teman punya tameng. Tamengnya ditaruh 5 meter di depan. Tamengnya ditaruh, teman-teman mundur 5 meter. Saya panah. Kira-kira tameng itu berfungsi melindungi apa enggak? Enggak. Makanya yang namanya perlindungan itu nempel. Lah kalau teman-teman butuh perlindungan tentang hati, tapi teman-teman malah menjauh dari Allah. Apa kata Allah? Loh, katanya berlindung, kok tambah adoh. Sini loh nempel, deket sama aku. Kita malah menjauh. Kita mengucapkan a'udzu, tapi kita tambah jauh. Itu namanya jaga sembung. Gak nyambung. Kita minta a'udzu birabbin nas, a'udzu birabbil falaq, a'udzu. Tapi kata Allah, loh kok tambah jauh. Teman-teman, ada yang memiliki hati kita. Jika ingin hati semakin sehat, maka mintalah perlindungan Allah dengan mendekat, melekat, dan taat kepada Allah. Terima kasih kebersamaan malam hari ini. Semoga ada hal yang bisa menggerakkan hati kita untuk minimal mulai memahami dan menyadari sebuah kata memaafkan itu adalah sebuah hal yang bisa kita lakukan. Karena memaafkan tidak selalu dikaitkan dengan kata melupakan. Barakallahu fikum, Allah yazidkumul khair wal barakat. Saya Heru Sumadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman kebersamaan hari ini. Semoga penuh dengan lapis-lapis keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sehat, afiat, taat, manfaat, dan semoga hati kita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita awali dengan satu doa tadi, maka kita akhiri dengan satu doa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mah wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma alif baina qulubina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matil ukhuwah wa bi ni'matil hidayah. Allahumma ya Allah nawwir qulubana bi nurika wa bi nuri imanika wa bi nuri taqwaka. Allahumma ya Allah ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tahhir qulubana waghfir dhunubana wahsin farjina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah.